pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya bisa bertemu dengan kalian lewat video pembelajaran kita kali ini bersama saya Agnesia Pandiangan. Materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini adalah tentang metagenesis, baik itu pada tumbuhan lumut maupun pada tumbuhan paku. Seperti apa itu metagenesis pada tumbuhan lumut maupun tumbuhan paku? Yuk kita simak dengan baik. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku sama-sama mengalami reproduksi aseksual dan seksual. Kedua macam reproduksi ini terjadi pada satu individu secara bergantian. Pergiliran keturunan ini disebut dengan metagenesis. Metagenesis tumbuhan lumut diawali ketika kotak spora atau sporangium pecah dan mengeluarkan spora-spora yang telah matang. Jika spora tersebut jatuh di tempat yang lembab, spora akan berkecambah. Perkecambahan spora menghasilkan untaian seperti benang atau filamen yang bercabang-cabang disebut protonema. Protonema membentuk kuncup yang mana tiap kuncup menghasilkan tunas mirip daun yang bercabang. Tunas tersebut adalah cikal bakal tumbuhan lumut. Antheridium yaitu organ kelamin jantan dan Archegonium yaitu organ kelamin betina akan muncul di ujung atas tunas. Selanjutnya, dari Archegonium keluarlah sel ovum, sedangkan dari Antheridium keluarlah sel sperma. Kedua sel gamet tersebut dapat bersatu dan melebur dengan perantaraan air. Kemudian terjadilah pembuahan yang akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi sporogonium, yaitu sel induk spora yang akan membelah secara meiosis membentuk spora yang disimpan dalam sporangium. Jika kondisi lingkungan mendukung, maka sporangium pun pecah dan metagenesis akan berulang. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah metagenesis tumbuhan paku. Metagenesis diawali dari spora matang yang keluar dari sporofit. Spora didukung oleh lingkungan yang memadai akan berkecambah menjadi protalium. Protalium adalah pembentuk Antheridium dan Archegonium. Dengan perantaraan air, maka sperma yang dihasilkan Antheridium dapat membuahi ovum yang dihasilkan oleh Archegonium. Pembuahan ini menghasilkan zigot yang berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Selanjutnya tumbuhan paku akan memproduksi dan mematangkan spora sehingga pada tahap ini tumbuhan paku disebut sporofit. Dalam sporofit terdapat kumpulan sporangium yang disebut sorus. Pada kondisi lingkungan yang cocok, misalnya kandungan air tinggi dan cuaca dingin, sorus akan pecah dan masing-masing sporangium yang di dalamnya mengeluarkan spora matang untuk kembali mengalami metagenesis seperti semula. Sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi lewat video pembelajaran kita kali ini adalah metagenesis merupakan pergiliran keturunan, fase aseksual dan seksual yang terjadi pada satu individu secara bergantian. Kemudian perbedaan metagenesis lumut dan tumbuhan paku adalah pada metagenesis lumut yang paling sering kita jumpai adalah ketika dia di fase gametofit, yaitu penghasil gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan ketika di fase sporofit, ini fasenya sangat singkat sehingga jarang kita jumpai. Sedangkan di metagenesis tumbuhan paku, fase yang paling sering kita jumpai adalah di fase sporofit, ketika dia menghasilkan spora. Sedangkan fase gametofit, ini fasenya sangat singkat, jadi jarang kita jumpai. Demikian penjelasan materi kita lewat video pembelajaran kali ini. Saya berharap kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Ya, saya tahu ini sulit, tapi kita harus berjuang. Sebab perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya di masa lalu, tapi juga di masa kini dan di masa depan. Saya, kamu, dan kita semua harus siap menjadi bagian perjuangan Indonesia maju.